Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Syukur hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi begini Pak ya, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai persiapan pembelajaran yang Bapak akan lakukan pada observasi nanti. Jadi semoga pembahasan kita kali ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang mengenai proses pembelajaran nanti di kelas. Ya, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti itu apa? Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran hari ini melalui diskusi kelompok, siswa dapat menghitung keliling dan luas persegi panjang dengan Jadi mata pelajaran yang Bapak ajarkan nanti itu matematika dengan materi keliling dan luas persegi panjang ya. Oke. Area pengembangan yang Bapak hendak ingin capai itu di bagian mana? Jadi melalui diskusi kelompok dalam menghitung keliling dan luas persegi panjang, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang konsep matematikanya saja, tetapi juga mengembangkan berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, dan kepercayaan diri. Dengan demikian, pembelajaran ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan holistik siswa. Begitu Pak Guru. Ya. Jadi area pengembangannya itu berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasinya, dan kerjasamanya. Benar sekali. Oke. Strategi apa yang Bapak persiapkan? Jadi strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan memberikan dengan pembelajaran sosial dan emosional dengan digunakan model pembelajaran problem basic learning atau PBL. Saya gunakan baik misalnya gambar ataupun model-model yang konkret seperti misalnya benda-benda yang ada di sekeliling kelas, misalnya papan tulis, terus pintu ataupun gambar-gambar poster, sehingga memperjelas perbedaan antara keliling dan luas antara benda yang satu dengan benda yang lain. Jadi strategi Bapak itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan ke KST-nya. Ya. Jadi model pembelajaran juga di PBL ya. Jadi ada sintas-sintas ya Pak ya. Jadi dia berpusat pada berpusat. Baik. Jadi untuk mengukur keberhasilan dari tujuan yang ingin Bapak terapkan, jadi langkah-langkah apa yang dapat Bapak lakukan? Jadi untuk mengukur keberhasilan dari tujuan yang telah saya tetapkan di awal tadi itu dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menggunakan penilaian formatif di sepanjang proses pembelajaran, ya, seperti misalnya kuis singkat, diskusi kelompok, atau lembar kerja siswa untuk memantau pemahaman mereka secara berkelanjutan. Kemudian di akhir sesi nanti ada namanya penilaian sumatif berupa tes ataupun proyek akhir yang akan digunakan untuk menilai sejauh mana siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran yang telah saya terapkan di awal. Ya, seperti itu. Jadi untuk mengukurnya Bapak menggunakan tes formatif dan sumatifnya ya. Oke, baik. Mungkin itu saja Pak dari saya. Jadi terima kasih dari pembahasan ini. Saya melihat banyak potensi positif dalam perencanaan Bapak ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi saya akan mendukung apa sepenuhnya dalam pelaksanaannya. Ya. Semoga proses ini memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan siswa nanti, dan kita bisa terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Pak Surya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama Bapak Abdul Syukur serta pengajar praktik saya Ibu Yulia Tibian. Bagaimana kabarnya Pak Syukur? Alhamdulillah baik. Ibu Yuli? Baik, Pak Syukur, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita melaksanakan kegiatan pra-observasi dan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pembelajaran. Saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Saya merasa senang dan puas karena siswa sangat antusias dan sangat aktif. Meskipun ada tantangan, namun pembelajaran berjalan lancar dan hasilnya pun memotivasi saya untuk terus berinovasi dan berkarya. Alhamdulillah, dan saya pun melihatnya kemarin pembelajaran berjalan dengan baik. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran tadi? Alhamdulillah, terima kasih atas pengamatan saya. Menurut saya, performa saya cukup baik dan dalam memfasilitasi pembelajaran, saya merasa sudah berhasil menjaga alur pembelajaran dan melibatkan siswa dengan aktif. Namun ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan seperti mungkin manajemen waktu agar lebih efisien. Nah, kemarin kita tidak terstruktur, akhirnya masih ada yang mau disampaikan, namun waktu sudah habis. Jadi itu yang akan saya fokuskan. Apa yang membuat Pak Syukur menilai demikian? Saya menilai seperti itu karena saya melihat siswa terlibat dalam diskusi dan aktivitas dengan antusias. Mereka mampu menjawab pertanyaan dan berpartisipasi aktif yang menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi. Namun saya merasa masih perlu memperbaiki manajemen waktu karena beberapa kegiatan berlangsung lebih lama dari yang direncanakan, sehingga perlu menyesuaikan agar semua tujuan pembelajaran tercapai lebih optimal. Gitu Pak semua. Ya, begini Pak Syukur ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan. Baik. Senang hati. Ya. Baik, Pak, begini, menurut pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak itu tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan saat kegiatan pra-observasi adalah kan melalui diskusi kelompok siswa dapat menghitung keliling luas persegi panjang dengan tepat. Dan area pengembangan yang ingin dikembangkan itu kan area keterampilan berpikir kritis, komunikasi dan kerjasama ya. Nah, itu semua sudah nampak pembelajarannya, yakni murid-murid aktif dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ketimplikasi KSE. Terus serta model pembelajaran yang Bapak lakukan juga sudah sesuai dengan sintaks-sintaks federal, sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik dan mereka sangat senang ya dengan model pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya. Secara keseluruhan performa Pak Syukur sudah sangat baik. Ya. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Alhamdulillah, setelah mendengar dari pengamatan yang Bapak lakukan terhadap saya mengucapkan terima kasih atas masukan positifnya. Saya senang karena menilai baik. Selanjutnya, kira-kira apa kendala yang Bapak hadapi dalam pembelajaran? Kendala utamanya seperti yang saya bacakan di awal itu, kendala utama yang saya hadapi kemarin itu adalah manajemen waktu. Karena beberapa aktivitas memakan waktu lebih lama, khususnya seperti kemarin dalam diskusi karena kalau anak-anak lebih memahami, akhirnya berjalan lebih lama dari yang diperkirakan, sehingga mengurangi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Gitu,
Jadi kendalanya Bapak adalah manajemen waktu ya. Ya, benar sekali. Nah, dari kendala yang Bapak sampaikan, kira-kira apa rencana tindak lanjut berikutnya? Rencana saya ke depan adalah saya ingin merencanakan alokasi waktu yang lebih detail untuk setiap aktivitas dengan menggunakan timer atau pengingat agar lebih disiplin dalam mengatur durasi kegiatan per kegiatan. Saya juga akan memprioritaskan kegiatan utama agar semua tujuan pembelajaran tercapai dengan efektif. Rencana Bapak sungguh bagus sekali ya. Nah, siapa kira-kira yang bisa membantu dan kapan bisa dilaksanakan rencananya? Saya rasa rekan guru sejawat ataupun kepala sekolah, bahkan bisa juga dengan pengawas. Mereka bisa memberikan masukan dan membantu dalam mengatur manajemen waktu. Saya berencana untuk mendiskusikan hal ini dalam rapat guru ataupun kegiatan KKG intern yang bisa dilaksanakan mungkin di depan. Selain itu, saya juga akan mencari referensi dan strategi manajemen waktu yang efektif dari berbagai sumber seperti pelatihan ataupun seminar yang mungkin disedia. Kemudian banyak juga pembelajaran atau konten-konten kreator di YouTube, itu kita bisa menonton ataupun melihat bagaimana mereka memanfaatkan waktu dengan baik sehingga pembelajaran berjalan lancar dengan kegiatan-kegiatan bisa ditampilkan semua pada jam pelajaran. Luar biasa sekali Pak Yusuf ya. Semoga bisa terlaksana rencana Bapak ya. Selanjutnya hasil audit. Luar biasa sekali ya Pak Syukur ya rencananya Bapak. Semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu kabar selanjutnya ya. Pasti. Hasil observasi kita ini akan saya catat dan forum supervisi akademik yang Bapak saya hasil observasi ini saya akan catat dalam forum supervisi akademik. Mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani ini. Sudah selesai nih. Luar biasa sekali Pak ya rencana Bapak, semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu kabar selanjutnya ya. Hasil observasi kita akan saya catat dan forum supervisi akademik yang saya Pak mohon ditandatangani ya. Nah, sebagai penutup, kira-kira yang Bapak dapatkan dari proses ini apa? Saya sangat bersyukur atas kesempatan untuk belajar dari pengalaman ini. Proses refleksi ini membantu saya mengenali kekuatan dan area yang perlu diperbaiki agar saya menjadi lebih baik dalam pengelolaan pembelajaran di kelas. Ya baik, terima kasih. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan observasi, pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lili dan Bapak Syukur. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.